welcome di Off the Record, program musik paling gelo, paling gaul, paling edan, paling well. Kali ini Off the Record kedatangan The Living Legend lagi ya. Anjir, setelah kemarin berturut-turut tuh ada Gigi, sekarang ada Padi Reborn. Halo. Boleh perkenalan dulu lah karena banyak teman-teman sekarang mungkin masih kaget. Iya ya, dulu kan Padi, takutnya ada perubahan personel dan lain-lain gitu kan, masih bertanya-tanya. Silakan. Halo, saya Piu, saya gitaris di Padi Reborn. Halo, saya Yoyo, saya drummer. Saya Rindra, basis. Saya Fadli, saya yang nyanyi. Saya Ari, main gitar. Oke. Apa kabarnya nih Padi? Dengar-dengar kan ada project baru buat album dan bahkan akan menggelar konser. Setelah berapa lama terakhir kali Padi konser? Terakhir konser Perak 25 ya? Iya, 25 tahun Padi Reborn berarti 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. 2018 ya? 2018, 3 tahun yang lalu. 2022. 2022. Iya. Sorry. Boleh dijelasin sedikit terkait konser dulu deh. Karena kan konser bakal digelar 21 Januari dan katanya bakal 31 Januari. Iya, 31 Januari kan. Dan bakal ada konsep yang sedikit berbeda. Saya dengar ada 360 kamera gitu kan. Bisa dijelasin konsepnya seperti apa, terus kepengen Padi itu konsernya tuh mau kayak gimana sih gitu. Bukan 360 kamera ya, 360 stage. Oh, 360 panggung. stage. Ya. Jadi sebenarnya ini banyak yang kita sendiri juga belum banyak yang tahu karena kita hanya cuma dikasih sedikit spill aja, clue sedikit bahwa nanti panggungnya itu akan 360 derajat. Jadi dari semua sisi penonton bisa lihat, semua bisa menikmati baik dari soundnya, audionya maupun dari stage-nya maupun dari audio visualnya juga bisa, karena di dalam stage itu nanti akan ada LED yang melingkar, terus lalu juga lightingnya juga nanti akan ada di atas, sekalian juga nanti akan ada hidrolik. Jadi nanti akan panggungnya itu akan dinamis sekali. Kita bisa bergerak, bisa naik turun, terus habis itu bisa kita bisa keliling muter-muter. Jadi sehingga penonton bisa menikmati dari berbagai macam sisi. Itu yang istimewanya. Oke, mungkin yang lain bisa menambahkan terkait konsepnya, apakah dari Padi sendiri atau emang ini juga kerjasama dengan siapa gitu? Ini ya berhubungan dengan 28 tahun Padi, terus 8 tahun Padi Reborn kan. Iya. Dan yang salah satu gagasan dari konsep panggungnya dari Mas Albert Wijaya. Dia itu boleh dibilang anggota keenamnya Padi gitu. Jadi mungkin sebagian besar untuk konsep panggung dan yang lainnya Mas Albert gitu. Terus Padi sendiri ngonsepinnya seperti apa gitu? Kepengennya sendiri di konser kali ini gitu. Kalau kepengen kita lebih banyak di lagu-lagu yang kita akan bawakan. Kontennya ya, Konten ya. Kita lebih fokus ke dalam kontennya dan bagaimana flow-nya dari awal sampai akhir. Tapi buat pengalaman 360, panggung 360 ini, kita juga mempersiapkan diri untuk lebih mobile kan, karena memang kita tidak statik di satu tempat. Jadi mungkin kita nggak ada lagi, kalau Mas Ari bilang udah nggak ada nginjak-nginjak efek, semua dikerjakan oleh kru kan, biar kita bisa lebih mobile. Ya itu satu faktor kesulitan tuh kan, Iya. ganti-ganti gitar atau apa itu perlu dipikirkan. Dan Jadi pengennya segera latihan gitanya. Request. Berarti belum latihan nih? Belum. Padahal tinggal sebulan lebih lagi ya. Baru nyusun lagu. Nah, itu penting juga nyusun lagu. Setlist sudah di Setlist sudah jadi. Yoyo Jadi juga setlist jadi di lock, habis itu baru kita latihan. Karena kalau enggak nanti berubah-berubah, kita juga settingannya juga berubah. set drummu gimana ya? Iya, karena mainnya 360 jadi drumnya juga aku set depan belakang, jadi bisa main dua. muter gitu. Ya,
badannya muter. Jadi Jadi yang 360 nih penontonnya juga. Oke. Ya, Semua penontonnya sisi. muter gitu. Tapi ini pengalaman pertama nggak sih buat Padi bikin konser? Banget, pakai panggung pengalaman 360? pertama banget ini. Jadi mungkin ya kalau contoh di luar mungkin dulu awalnya kayak U2 ya pertama. U2 habis itu Metallica. Metallica dengan Snake Snake Pit, ya. Pit itu. Sebelumnya- Habis sekarang dia selalu pakai model membelakangi Pit, ya. dan menghadap ke penonton gitu konsepnya. Sebelumnya sudah banyak sih kayak Peter Peter Gabriel, terus Phil Collins gitu. Cuma mungkin kita ya memadukan dengan konsep 28 itu gitu. 28 Teknologi kan yang angka- terbaru ya. Angka 8 kan, angka 8 kan Infinity. Infinity Iya. berarti kan kita mau kemana-mana tetap aja di situ gitu. Jadi muter kita bisa lihat penonton dari depan, belakang, samping, kiri, kanan. Bisa dibocorin nggak sih berapa lagu yang bakal dibawain, terus ada lagu lama berapa banyak yang akan dibawain, terus dari album baru yang spesialnya seperti apa? Kemarin berapa? iya, kalau total lagu sih ada 26 ya. 20. 26 dan ada 2 lagu instrumen, jadi total 28. 28. Terus kemudian kita akan bawakan lagu dari album pertama, itu pertama kalinya nanti. Dan insya Allah juga berbarengan dengan rilis albumnya. Jadi ada 4 atau 5 lagu baru yang akan kita bawakan. Terus persiapannya seperti apa? Karena kan secara usia sudah lumayan beranjak ke usia-usia yang lumayan Sangat ya, dewasa. secara fisik gitu. Sangat dewasa. Mature. Lagi Selain lucu-lucunya. fisik, apa yang teman-teman Padi siapkan untuk konser nanti? Gitu. Karena kan pasti menguras stamina, pikiran dan lain-lain. Iya, kalau kemarin sih semalam saya habis bikin konsep musik instrumen ya bareng Mas Rindra. Tapi masih belum dengan rehearsal bareng-bareng, jadi semua punya persiapan sendiri-sendiri yang sekarang udah mulai disiapkan konsep-konsepnya. Jadi ya kalau masalah fisik, stamina ya kita meskipun jarang olahraga masih suka olahraga. Ya. Tapi Kalau- optimis ya dengan fisik yang sekarang masih Optimis bisa, dong ya. Tua itu hanya masalah angka. Ya. Kita yang konser 25 tahun kemarin 3,5 jam total. Itu 25 lagu, karena 25 tahun kan. Jadi 3,5 jam lumayan di atas panggung. Padi sendiri ngajak teman-teman musisi lain nggak buat kolaborasi di konser ini, atau ini emang spesial perform Padi aja, nggak ada teman-teman musisi lainnya? Iya, untuk sementara yang kita sudah publish adalah Fani Sugi. Itu kalangan apa? Gen Z ya. Millennials, Gen Z, Gen Z dan Sal Priadi. Jadi untuk sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan. Terkait pemilihannya sendiri itu karena apa sih gitu penilaiannya? Ya, Apa preferensi karena wah ini lagunya di TikTok oke gitu, atau Kalau dari kita sih yang pertama adalah mereka tahu Padi sebenarnya. Mereka tahu dan mereka Suka. menyukai Padi, dan mereka otomatis kan nanti akan kolaborasi sama kita membawakan lagu Padi. Jadi ya harus yang suka, yang harus yang tahu. Sama juga Fandi Sugi kan ada collab. Pernah kolaborasi. Pernah kolaborasi. sekarang buat Mas Fadli deh. Ini jika konser nanti selesai dan sukses disaksikan banyak orang, apa sih kalimat pertama yang pengen diucapin gitu buat Padi sendiri? Karena kan udah lama juga, lumayan ya, 3 tahunan lah ya Padi tidak menggelar konser, terus album juga lumayan lama. lama juga, belasan. Buat Sobat Padi sih, dengan orang-orang yang berjasa di belakang Padi. Ya, yang paling kita syukurin karena kita 28 tahun masih bersama-sama. Ya, kita dari satu kampus, band sederhana dari satu kampus yang sama. Dan masih ada Sobat Padi yang selalu mau mengapresiasi karya-karya kami. Itu sebenarnya syukuran dan perayaan itu yang utama sebenarnya buat kami ya. Karena itu hal yang
yang menjadi ya singkatnya terima kasih ke Sobat Padi. Ini memang untuk perayaan kebersamaan bersama Sobat Padi. Mungkin teman-teman yang lain mau Ya, menambah? selain Sobat Padi, tentunya kami akan berterima kasih kepada tim ya, karena Iya. ini adalah kerjasama tim Iya. dari berbagai pihak, dan kalau nanti ya semoga sukses gitu, dan itu pasti hasil kerjasama tim. Mungkin selanjutnya kita ngomongin albumnya Padi dulu deh. Karena kan albumnya Padi itu 28 tahun dan angka 8 disebut infinity gitu kan. Infinity berarti ya terus nggak ada putus lah secara angka ya. Kenapa Padi memilih seperti itu? Terus apa sih ketakutannya sebetulnya gitu yang dirasakan Padi di industri saat ini? Mungkin bisa Mas Piu bisa jawab. Ya, angka 8 infinity itu sebenarnya lebih kepada filosofi ya. Filosofi kan berarti kita infinity kan terus-menerus tidak putus. Berarti kita juga berharap bahwa persaudaraan kita tidak akan putus, terus lalu juga rezekinya, keberuntungannya juga nggak pernah Amin. putus. Karena kita juga beruntung karena kita pernah hidup di era 90-an, kita menikmati berbagai macam musik, terus habis itu kita juga beruntung kita pernah mengalami teknologi dari analog menuju digital. Itu kan juga beruntung buat kita, generasi kita, dan kita sampai sekarang masih tetap berkarya di tahun-tahun seperti ini gitu. Selalu kita juga beruntung karena kita bisa dipertemukan bersama. Jadi kita pengen itu akan terus berlanjut. Harapannya seperti itu. Dan infinity juga bisa berarti adalah bahwa semangat itu juga tidak akan pernah putus padam dari kita untuk terus berkarya di musik-musik Indonesia. Siapa lagi tadi? Ketakutan. Ketakutan sebenarnya itu tadi mungkin yang udah saya sampaikan bahwa kita pernah mengalami era dari analog menuju digital. Pada saat kita ingat banget waktu kita pertama kali kita masih rekaman pakai pita, masih pakai tape begitu, selalu bergerak ke arah digital, itu ketakutan kita juga, oh nanti soundnya nanti nggak akan sama nih dari analog, terus nanti akan banyak perubahan gitu, terkompres segala macam. Ternyata tahun-tahun sekarang udah sangat semua digital sekali gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita tidak perlu takut dengan kemajuan teknologi, tidak perlu takut dengan kemajuan perkembangan zaman segala macam, tapi kita bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita bisa menerima segala perubahan, menerima segala kemajuan teknologi itu dengan kita bisa melebur dengan itu dan tetap berkarya aja, karena seperti yang pernah disampaikan adalah apa yang keluar dari hati pasti nanti akan kembali lagi kepada hati juga. Jadi kemajuan teknologi digital, terus kemajuan anak milenial Gen Z sekarang ya kita masih bisa ngeblend lah, karena kita juga punya anak-anak yang Gen Z juga, dan mereka juga udah paham bapak-bapaknya seperti apa, tahu musiknya seperti apa. Kelihatannya mereka cuek tapi ternyata mereka merhatiin musiknya orang tuanya ternyata. Dan mereka juga suka musik-musik old school ternyata. Iya. Tanpa kita suruh ya. Ini joke aja sih, ketakutan saya Fadli sering, kenapa kita juga pinginnya kalau bisa album ini kelar gitu, karena takut ada perang dunia ketiga. Oh iya. Jadi nanti nggak sempet nanti kita bikin, kalau sudah capek-capek. Great Riset. Kalau saya sih bukan ketakutan, tapi lebih ke penisirin ya. Pemasaran. Pemasaran. Penasaran gitu, apakah kita selalu bisa up to date terus dengan musik-musik yang sekarang, karena kan disebut kita udah nggak muda lagi kan. Ya kalau dulu bikin lagu udah nggak pakai mikir, udah pasti kekinian lah. Kalau sekarang mungkin agak mikir dikit kali, atau nggak tahu, makanya penasaran. Penisirin. Ada perubahan nggak sih dari pokoknya secara proses kreatif lah, karena kan mungkin pengen ikutin perkembangan zaman, terus ada teknologi yang harus diikutin, itu dari album Padi berjudul 28 ini. Oh, ini 28 apa 28 ya? 28. 28. Ini sebenarnya ada hal yang menarik sih, karena kita sebenarnya kalau dibilang kita produktif, masih produktif dari kita Padi Reborn ya. Padi Reborn 2017, 2019 kita bikin album akustik, judulnya Indra Keenam.
Terus berarti kan kita produktif dan itu memang udah kayak angka tahun yang memang harus selalu kita lakukan, 2 tahun sekali kita bikin album. Selalu di kemarin single kita juga keluarin beberapa single, walaupun ada yang berkaitan sama brand sama ini, tapi kita keluarin single waktu pandemi, memberi makna Indonesia. Terus lalu kemarin kita juga ngeluarin single sama Fani Sugi, Langit Biru. Nah itu sebenarnya kita sudah mencoba untuk masuk ke skena anak sekarang. Kita mau bikin musiknya minimalis. Dari album 2000 Indra ke-6 itu kita bikin udah musiknya udah akustikan aja gini ya kan. Minimalis sih, bukan akustik. Tapi ternyata juga walaupun kita berusaha untuk itu, tapi ternyata ya masih tetap nggak simple gitu loh. Banyak orang yang dengerin juga masih tetap susah ini bawain lagunya Padi. Terus lalu kita berusaha masuk ke situ. Tapi ternyata orang-orang malah pengennya album Padi itu ya kayak Padi yang sebenarnya. Nah ini album ini adalah kita back to the roots, back to the musiknya Padi yang yang orang biasa dengerin musiknya Padi seperti zaman album 1, album 2 gitu. Banyak yang dari komen-komen tuh banyak yang bilang, nah ini dia musiknya Padi. Padi balik lagi ke era-era kita waktu SMP, SMA gitu. Nah berarti kita kembali lagi ke musik kita dan kita nggak ada masalah dengan musik skena sekarang. Yang penting adalah musiknya Padi adalah seperti yang kita mainkan. Saya main gitarnya, Yoyo main drumnya, Rindra main bassnya, Padi yang nyanyi, sama Ari main gitar. Itu adalah musiknya Padi. Buat Mas Fadli sendiri nih terkait lirik mungkin ya, karena mungkin beberapa band atau musisi sekarang gitu kan banyak yang liriknya lebih santai gitu, kayak ngobrol, ngikutin arus perkembangan itu, atau emang Padi ya kayak sebelumnya aja gitu yang mungkin lumayan agak berat atau Kalau lirik Mas lebih- Piu yang banyak kan. Kalau saya banyak di notasi ya. Oke. Kalau aransemen Mas ini. Sebenarnya liriknya Padi gayanya Mas Piu. Kalau yang saya dari pendapat saya nggak terlalu banyak berubah, tapi mulai lebih straightforward juga. Lebih lugas ya. Ya lebih lugas. Kalau dulu kan kita banyak pengaruh-pengaruh di pujangga-pujangga, kita masih baca buku, masih baca karya-karya besarnya Gibran, Jalaluddin Rumi dan lain zaman-zaman itu. Sekarang masih tetap puitis lirik-liriknya Mas Piut, tapi sudah ada yang straightforward juga. Jadi sudah tidak terlalu, maksudnya nggak perlu terlalu mikir untuk dengerin. Cuman kalau Padi memang secara musikal memang harus didengar 2, 3, 4, 5 kali lah baru secara musikal. Karena musik Padi yang kalau saya pikirnya pada saat kita sudah rilis, kita betul-betul free flow aja. Apa yang mau keluar kita keluarin aja. Itu malah banyak karya-karya yang bagus kita dapatkan di situ. Di album ini saya merasa kita berpikir seperti itu lagi. Tidak dibatas, tidak ada sekat-sekat genre lagi. Kita juga, Mas Piu bikin lirik juga sudah tidak harus begini, harus begitu. Tapi basicnya Padi memang kita nggak terkunci di satu genre. Ya, ada macam-macam kan latar belakang kita berbeda-beda. Kayaknya pertama kali di lagu Ego ya, kayaknya Pio pakai kata kamu itu kayaknya pertama kali. Dulu kan Iya. dirimu, engkau, lebih sopan, lebih berusaha untuk diperhalus gitu. Nah, sekarang udah Lugas ya. lugas aja. Dulu suka baca buku, sekarang kan suka baca karakter orang. Jadi lebih kamu. Tapi sebenarnya ada musisi nggak sih yang paling menginspirasi di album ini gitu? Musisi kekinian lah, lokal deh. Yang menurut kalian Lokal karena yang- ini tuh jadi semangat Terus nih bikin terang aja album aku baru. Nggak tahu, aku terus terang aja aku nggak ngikutin. Nggak ngikutin. musisi lokal. Jadi lempeng aja gitu kacamata kuda. Pernah aja ya. Kalau yang kita lain- dengar juga, maksudnya hasil mixingan yang gaya sekarang, siapa produser terbaru, yang mastering yang baru, yang mixing yang anak-anak, bakat-bakat baru, generasi baru. Lihat gaya mixingannya sih, gaya mixingannya. Lebih ke kita teknis lihat. ya, yang kita perhatikan teknis. ke teknisnya. Tapi kalau inspirasi secara filosofis, memang kita banyak kekunci dari musik yang kita dengar 60, 70, 80 itu yang jadi base-nya kita sih. Sama gini sih ya kita
ya sama lah, maksudnya balik yang dengerin ya balik musik old school lagi gitu loh. Cuma kita sekilas ya dengar sekilas itu kayak new wave itu apa Balik lagi ya. Nah, sedangkan new wave kan musik tahun 80-an. Itu tahun 80-an. Dan salah satu maksudnya di album ini juga kita juga bikin juga model-model kayak gitu. New wave tapi ngeband. New wave tapi sama film Stranger Things. Iya. Kan Berarti ngikutin juga ya kalau Stranger film Things. ngikutin. Kalau ngikutin. Bagi sekarang ya lagi ada beberapa Kalau episode iya, baru. mungkin tambahan season teknis kita banyak bermain-main di pola mixingan karena genre-nya bermacam-macam, kita banyak ngasih ruang untuk musik dan untuk membangun dinamikanya dan suasana lagunya. Kita banyak bermain-main di genre dan lebih on Model point mixing. sih. Oke. On point ya. on point. Iya. Dari proses kreatifnya sendiri nih, kemarin sempat ngobrol sama Gigi, mereka berangkat ke Amrik buat nge-create album baru mereka, terus mereka bahkan pakai pita lagi. Iya, kembali ke pita. Ya. Terus Pita ya? Gigi sendiri, Padi. Gigi ya, jadi Padi, lupa. Padi Reborn nih, Padi Reborn sendiri mungkin senang seperti itu atau emang ya udah ketika itu dipermudah ya udah kita ikutin aja gitu. Termasuk ya penggarapan di album baru 28 ini. Sebenarnya semua kan kesempatan kan beda-beda ya. Oke. Ada orang atau pihak yang kesempatannya dia dapat kesempatan itu harus selalu ambil kesempatan. Kalau Padi, kesempatan kita untuk mencari kesempatan itu saat sekarang ini susah banget karena jadwal kita juga termasuk padat, menyesuaikan, bahkan untuk rekaman aja kita harus menyesuaikan jadwal dengan jadwal manggung kita. Tapi banyak orang yang nggak tahu kadang, Padi masih ada ya? Kok nggak pernah lihat di TV? Nah itu dia masalahnya. Bukan berarti kalau kita nggak main di TV nggak ada kegiatan kan sebenarnya. Cuman kadang orang kan dipikir kalau umpamanya itu muncul sering di TV itu berarti aktif berarti. Nah ini kita ini kan masih terbelenggu di pemikiran seperti itu. Padahal kita itu setiap seminggu sekali pasti ada jadwal gitu. Nah itulah ya. Jadi kesempatan kebetulan aja kita masih belum ada kesempatan ke arah sana ya. Kalau ada kesempatannya kita ya. pengen banget. Pengen banget. dicoba Ya. gitu. Ambil aja. Iya, old Belum school ada banget ya. kesempatan. Masalahnya sudah tidak terlalu banyak studio yang punya alatnya. Iya. Studer. Kadang-kadang udah jadi bahan koleksi. Sesuatu yang dirindukan. Tapi ya kita bersyukur kita sampai album ketiga ya. Album ketiga kita Ketiga. Kedua, ya album kedua kita. Apa? Ketiga dong. Ketiga. Keempat dong. Keempat. Masih studer pita. ya? Masih pita ya? Keempat itu drama Kita- masih pita di aku. Drama Kal- kita. Ya. Oh iya. Iya. ngalamin pita. Oke. Sebenarnya teman-teman Padi sendiri enak pakai pita atau digital kayak sekarang sih? Masih pita. Kalau mau nanya apa yang kita suka ya kita. Secara egoisme lah, Iya, iya, kita idealisme sendiri. musisi. Idealismenya lah. Bukan egoisme karena kita dulu dengernya itu. Kita Jadi dengernya. kayak Terbiasa itu, dengan itu. Jadi suara kalau ibaratnya suara drumnya Yoyo di pita itu udah kayak gitu soalnya. Kita suka kotor-kotornya, nggak terlalu higienis Ya, gitu. noise-nya itu yang bikin. Noise-nya, warmnya. Memang karena kita mulai dengar musik dari masa itu ya. Kita nggak terlalu, saya pribadi nggak terlalu suka yang terlalu bersih gitu. Ya. Saya ini suka digital, nggak mau repot soalnya. Iya benar. Ya, apa yang ada. Iya. Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Benar. Tapi emang rekaman sama pita itu dituntut ini perfeksionis ya. Iya, Jadi iya. kita apalagi Sabar ya. drum itu harus kalau lagunya nggak ada break itu ya dari depan sampai belakang harus bener mainnya gitu. Kalau nggak kayak Queen Bohemian Rhapsody digunting-gunting. Digunting-gunting. Gitu. Modelnya kembali ke situ. Kalau kita ngomongin Padi ke Padi Reborn gitu. Ada nggak sih perbedaan yang teman-teman Padi Reborn rasain dari sebelumnya Padi ke Padi Reborn gitu?
ya terkait profesionalitas, terus kedekatan dan lain-lain, itu perubahannya seperti apa sih setelah mungkin sempat sedikit berkonflik lah ya di padi sebelumnya? Ya, yang pasti kita sekarang lebih menikmati apa ya, ritme kehidupan kita gitu. Jadi padi adalah prioritas, komitmen kita. Terus jadi kita tinggal nunggu aja jadwal. Oh ya, berarti ini jadwalnya udah berangkat, udah semua udah dipersiapkan dengan baik, dengan beres, dengan tim-tim, dengan kru, dengan manajemen. Itu udah jauh banget apa namanya perbedaannya. Ya perbedaan yang mendasar ya sekarang Padi Ribbon tuh ada anggota ke-6 gitu yang mikirin semuanya Di luar di luar non-musik ya? di luar musik ya. Jadi kita lebih enjoy, tinggal kewajiban kita ya main musik, mikirin karya gitu. Berarti orang yang paling berjasa di munculnya Padi Reborn itu orang ke-6 itu, atau kalian sendiri ya udah kita mulai lagi nih si Padi dengan nama Padi Reborn gitu. Terus ada beberapa hal yang harus kita ubah terkait A, B, C gitu. Dibilang salah satu orang yang paling berjasa. Ya orang-orang tua kami juga yang selalu mendoakan, terus menyemangati kami. Sobat Padi, Sobat Padi. ya yang selalu bikin jambore selama Padi waktu itu vakum. Dan ya yang pasti anggota ke-6 ini yang kembali pelan-pelan menyatukan kita kembali dengan semangat yang sama lagi. Ya tidak kalah pentingnya tim juga ya, tim manajemen Padi yang sekarang yang ya lebih profesional. Satu. Terbukti ini Mas waktu Iya. Covid kami masih bisa menggaji karyawan maksudnya. Itu karena manajemennya Di manage Kita dengan berusaha baik. keras untuk Iya. gimana caranya kita tetap bisa berkarya Berkarya, terus, kita tetap gitu. beraktivitas. Jadi akhirnya selama COVID itu kita mungkin ya nggak banyak ya band yang masih aktif karena kita ada program di salah satu stasiun Oke. TV kan. Seminggu sekali kita syuting, seminggu sekali kita main. Terus ternyata lama-lama pelan-pelan akhirnya main online kan. Oke, ya Online, streaming dan lah itu ya. streaming, terus lama-lama terus nggak sadar tiba-tiba aja udah pandemi udah selesai gitu. Ya itu kita patut bersyukur sama Bersyukur. manajemen yang selalu Dan mikirin. tambahan satu lagi yang pasti karena kita saling merindukan satu sama lain. Ah, Ya, iya. 7 tahun itu waktu yang panjang untuk tidak ngeband lagi. Padahal kita dari tahun 97 udah ngeband bareng-bareng dari studionya Mas Joyo sampai sekarang. Itu sih kita masih satu punya komitmen, yang kedua itu saling merindukan satu sama lain. Lama nggak main bareng nih. Berarti ada proses pendewasaan lah dari teman-teman Padi hingga akhirnya. Iya. Penuaan dan pendewasaan. Karena kebetulan aja kita dewasa sebelum waktu. Kita ngomongin singlenya Ego gitu kan. Single Ego itu rilis di bulan November. Bisa 7 November. diceritain nggak Ego ini menceritakan soal apa, terus proses kreatifnya seperti apa, yang mencetuskan pertama kali siapa, selain mungkin Mas Piu atau teman-teman yang lainnya? Kalau lirik ya, lirik ini sebenarnya adalah ceritanya tentang pasangan atau orang yang lagi di ujung tanduk sebuah keputusan untuk berpisah, untuk menyelesaikan ini sebuah Bisa hubungan. atau lanjut. Nah, jadi antara itu. Tapi ternyata setelah memikirkan antara pisah atau lanjut, tapi akhirnya ternyata dengan menghilangkan ego ternyata lebih lebih bisa mengutamakan cintanya. Jadi akhirnya cinta itulah yang menguatkan, mengalahkan ego. Iya. Terus secara secara musik gitu seperti apa sih musik Ego ini? Ya, secara musik ada yang bilang ini Back kita to the root ya. kembali Klasik. ke back to basic ya, kayak basic. lagu-lagu Padi yang di 2006 2007 lah ya. Lagu-lagu kayak Tapakan Cemburu atau Belum Terlambat, ada yang bilang kayak Menanti Sebuah Jawaban. Ya memang ke model-model salah satu lagu Padi di sebelumnya, makanya oh ini Padi banget nih. Dan kita Mas Rindra kali ini kita
berempat jadi co-producer, Mas Indra yang jadi kepala proyeknya. Oke. Jadi dia banyak. Silakan jelasin Mas gimana kenapa musiknya. Proses kreatifnya gimana? Proses kreatifnya itu sebetulnya sudah lama. Jadi kita tuh sebelum COVID itu sudah bikin materi ini gitu. Kita sudah jamming. Rencananya mau bikin album secepatnya, tapi karena ada COVID udah. Jadi banyakkan materi di album 28 itu dibikinnya di situ gitu. Lama mikirnya juga mau di arrangement seperti apa. Iya. Tapi memang kayak gitu lagu Ego ini adalah istilahnya semangat awal gitu. Makanya waktu masuk ke studio ini yang pertama kali digarap. Jadi kayak menularkan kreativitas yang lainnya gitu loh. Jadi kayak ke core lagi, meskipun musik-musik yang lain mungkin beragam, bukan seperti Ego ini gitu. Yang mungkin kalau saya tambahkan di vokal ya, di vokal ini memang saya eksperimen lah. Jadi saya rekamannya jam 2 subuh, jam 2 tengah malam, take dari jam 11 siang lah. Jadi saya menunggu suara saya betul-betul mau habis, sudah berat dan sudah serak mau habis. Waktu itu saya baru take karena temanya seperti ini, jadi harus disampaikan secara Berulang-ulang melakukan take. 2 kali Mas, maksudnya Cuma nunggu dulu aja gitu. enggak, sebelumnya lagu itu sudah di take vokal sama Fadli, take. tapi Direnovasi. direvisi. revisi karena terlalu bening, terlalu clear ya. Itu termasuk yang jadi pertanyaan dari Sobat Padi, kok kayaknya bukan Fadli yang nyanyi karena range suaranya agak rendah dan agak serak gitu. Itu memang kita merevisi itu gitu. Ya maksudnya si Fadli agar ini lagu ngenes Lebih nih. menghidupkan pesan itu sebenarnya. Niatnya kan vokal itu ya serunya karena ini playground ya. Kita coba, oke, lagu ini temanya begini. Yang nyanyi harus orang yang betul-betul udah capek, suaranya udah berat dan mixingnya harus agak direct, tidak perlu terlalu banyak efek satu dan lain hal. Musiknya ya kayak gitulah. Itu yang seru sih. Ya. Terus di album ini kenapa mesti lagu Ego yang pertama kali berarti ya lagu Ego dirilis? Kenapa mesti single Ego yang dirilis? Ini ketimbang mungkin yang lain? kebiasaan kita sebelum merilis selalu di hearing dulu kan. Di hearing dulu ke tim, ada beberapa orang media, juga ada beberapa pendengar yang nanti akan mana nih kayaknya single yang akhirnya yang memilih itu memang bukan kita gitu. Dari tim hearing itu. Dan itu disebarkan di beberapa orang. Jadi hasil kulik. Jadi hasil kulik. Dan kebetulan juga lagu Ego itu mencerminkan ya karakter Padi itu. Iya, salah satu dari lagu yang biasa dimainkan. Salah satu single yang paling kuat mencerminkan Padi lah ya. Iya. Kan tadi lagu Ego dijelasin terkait soal cinta, gengsi, dan lain-lain lah ya. Itu tuh menceritakan tentang percintaan pasangan atau persahabatan Padi sendiri nih. Lebih Karena luas sih. Jadi luas, ya. saya dengar mungkin ini karena sempat ada sedikit permasalahan dari Padi ke Padi Libor, atau emang benar di situ atau emang sebenarnya bukan sih untuk hal yang lebih universal gitu. Kalau saya pribadi melihat itu yang terjadi di Padi dan terjadi di generasi yang seangkatan kita memang. Maksudnya kita akan mengalami satu perbedaan pendapat, pertengkaran, perselisihan dan lain-lain, dan ya ada masa-masa seperti roller coaster lah hidup itu kan gitu. Jadi itu ini mewakili bukan hanya kisah di Padi, kisah di luar Padi pun, kisah tentang pasangan, kisah tentang persahabatan, kisah tentang hal-hal yang lebih personal ya. Pekerjaan juga, pekerjaan pun juga tim begitu. biasa kan ada teamwork gitu kan. Iya. Kalau ada yang suka egonya dia begini, ya udah bubar aja deh udah, aku keluar aja gitu kan. Tapi setelah itu dia ngerasa, ngapain ya kok gue harus dulu gue bangun ini perusahaan ini, kantor ini dibangun sama-sama gini segala macam, kok ngapain aku ntar kan bubar. Akhirnya dia kembali lagi. Jadi biasanya lebih kepada di ujung udah mau pisah gitu. Akhirnya menyadari bahwa percuma mempertahankan ego kalau akhirnya merusak semuanya segalanya gitu. Jadi
ya lebih baik apa namanya kembali lagi gitu. Mas Ari nih yang agak diam dari tadi bisa menambahkan. Intro. Iya, jadi lagu Oh intro, intro. Gitu loh, jadi langgan-langgan kayak intro Oh iya. diganti. Oh iya. Iya itu. Lego ini benar-benar padi gitu. Jadi, kita kan membuat guide kan gitu. Nah, saya main intronya ya asal aja, nggak pakai mikir lah udah main gitar biasa gitu. Terus sudah pada sesi overdub atau rekaman saya ganti, ditolak. Ganti yang mikir ya, ganti yang mikir. Mikir nih. Tak bikin yang agak dark apa gimana, berat lah pokoknya. Kan supaya berat-berat ya kasih yang berat ditolak. Agak ringan ditolak lagi. Wis, gak usah yang demo aja itu udah pakai. Ya jadi itu lagu demo. Dan dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ini intronya pakai yang mana? Yang kait aja. Intro demo itu guide itu. Tapi Agak itulah hebatnya digital ya. Itu bisa didadani sedikit, walaupun belum sempurna. Tapi itulah seni itu tidak perlu dipertanyakan. Seni itu akan menimbulkan pertanyaan. woi. Cukup dirasakan saja ya. Cukup dirasakan aja. Mas Ari lebih artsy ya berarti. Kayak inget waktu rekaman sobat dulu kan gitu, muncul lah medot, baru ya gak usah mikir, Iya. oke gak mikir langsung jadi itu. Jujur, jadi kejujurannya itu. dia Oke. ikut. Makanya tadi saya bilang, pada saat kita udah nggak mau mikir, justru karya-karya terbaik itu pada saat kita Iya. nggak mikir, ya, cuman Iya bener loh, feel kayak aja udah. album Indra Keenam itu kita mikir kan, Iya. Ya gimana itu. caranya biar bisa ini masuk skena ini apa anak sekarang kan musiknya senja, waktu itu kan lagi Oke. senja akustikan, simple semuanya. Mikir terus ya, satu album begitu terus. Nah, kalau sekarang kita benar-benar udah nggak mikir, ada musiknya macam-macam. Nanti bisa dilihat di album kita ada macam-macam lah. Saya nggak mau sebutin sekarang. Tadi ada genrenya macam-macam gitu. Iya. Nah, dari pemilihannya sendiri gitu. Sebenarnya Padi Reborn tuh di album 28 benar-benar milih nggak sih? Kayak kalau dulu kan rilisan fisik kerasa banget ya. Di lagu pertama, kedua sampai berikutnya lah. Apakah sekarang milih juga nggak sih gitu? Karena kan sekarang lebih mudah didengar ya secara streaming di beberapa platform juga. Kita tinggal milih aja A, B, C yang kita suka dari lagu Padi kita dengerin gitu. Ya mau nggak mau kita harus mengikuti apa namanya cara zaman sekarang untuk menikmati musik. Sekarang zaman sekarang kan lebih bicara tentang algoritma. Oh ini kalau ini trennya nih lagi begini, terus habis itu pendengarnya sekian. Dulu kita nggak mikir kayak begitu. Kita dulu begitu kita selesai rekaman udah rilis di apa namanya di toko kaset, udah kita tinggal nunggu aja hasilnya. Nah sekarang orang udah mikir algoritmanya harus begini segala macam itu memang. Itu tugasnya label kan dulu kan. Tugas label. Sekarang tugas manajemen mikir album. Tapi insya Allah Mas ini nanti ada fisiknya. Oh, Ada fisik, ada fisik. Fisiknya berupa kaset, CD atau semuanya ada sampai piringan. Piringan enggak? Untuk masih sementara CD aja. belum. CD. Dan Kaset terbatas. lagi di request, kaset mas. Kaset dan Oh, CD. kaset. Tapi terbatas Mas. Merchandise mungkin kayak kaos. Oh iya. Ya, itu pasti. Terus ngomongin album ini kan ada nuansa orkestra gitu dari Budapest Scoring Orchestra. Apa sih yang dipengenin sama Padi gitu melibatkan orkestrasi gitu? Karena kan mungkin jarang juga lah ya beberapa musisi doang. Mungkin kalau saya yang denger band-band lebih indie gitu ada terakhir mungkin Burger Kill sempat juga kan dengan orkestra di musik kerasnya gitu. Waktu itu idenya dari Indra sih. Ini harusnya kasih di orkestra. Kebutuhan harus- lagu. Ya. Kebutuhan lagu, terus kebetulan saya punya teman namanya Gihon, ketemu di klub. Terus dia bilang, "Mas, bisa rekaman string di luar loh. Gimana caranya? Bisa ke sana atau bisa online. Ke sana pun juga budgetnya juga nggak mahal kok. Tinggal kasih aja kirim." Oh iya. Nah, itu akhirnya aku kasih tahu ke Indra, ini ada ini apa namanya ada yang bisa ngaksesin ke sana. Barulah ke apa? Kita akhirnya mutusin untuk pakai Budapest itu. Ternyata memang menyenangkan sekali ya. Kan. Itu
perfect mereka. Iya. Dan memang kita membutuhkan untuk ini apa memperkuat nuansa lagu tersebut gitu. Ada brass section Ada. juga ya. Pemilihannya sendiri ada di satu lagu atau beberapa lagu sih yang di Ada 2 lagu yang kita Ada pakai brass section orkestra juga. dan ya Lagu yang lainnya ada di album ini tuh ada beberapa apa namanya musisi tamu juga, ada brass section, ya, terus ada sampling juga. ada DJ juga ya, DJ juga. sampling DJ. sampling. Yes. berarti Seru Ya, semua musik lah ya. urban ya. Kita gini-gini kan, Nggak pakai mikir, panggil kita aja. gini-gini kan suka joget juga. Pokoknya bakal Ajojing. iya bakal macam-macam lah musiknya Oke. tadi di album. Buk- Jadi, bu- mungkin maksudnya orang akan- back to root tapi bukannya kita nggak eksperimen gitu loh. Berarti ada beberapa genre nih yang masuk di Back to album. the Root itu maksudnya ya dulu kita begitu. Dari gitu. awal Ya, ya, betul. Jadi kayak album Hitam itu kan udah orang nggak bisa mikirin gitu, album Save My Soul itu. Udah ada macam jenis musik kan di situ Iya, ada. iya. Ini kita Back to the Root seperti itu. Kalau Oke. kalau apa namanya kita mikirin, oh kita ngikutin skena itu berarti kan cuma satu jenis Musik genre aja. satu jenis musik aja. Nah, kalau ngomongin album nih, ngelihat perkembangan musik sekarang, Padi sendiri lebih seneng rilisan fisik atau digital sih sebenarnya? Secara pribadi aja ya, jangan menilai secara karena sekarang musimnya emang dengan beberapa platform dan streaming digital ya kita ikut digital aja gitu. Fisik masih tetap kalau kita sih mikirnya, karena Iya. sebuah karya itu harus diabadikan, harus ada bentuk fisiknya. Nilai intrinsik. Kalau aku Intrinsik. memang kenapa suka di fisik karena aku apa namanya pengen dengerin musik itu dari speaker dari yang ada di ruangan gitu. Kalau cuma dengerin dari handphone gadget gini aja kan nggak enak, nggak tahu saya konsep itu gitu. Ya denger musik ya harus di ruangan nyantai sambil ini. Menurut saya sih seperti itu. Iya. Jadi itu bisa dimungkinkan dengan mendengarkan, salah satunya dengan fisik. Walaupun sekarang bisa pakai streamer, pakai Tidal atau pakai Iya. apa bisa. Tapi tetap pengen ada sentuhan tuh, liatin covernya, baca-baca thanks to-nya, baca-baca ininya, Yang bikin liriknya, artwork-nya siapa artwork-nya. gitu. Bonding ya, bonding. Itu Ya. enak banget sambil liatin. Iya, art itu kalau di mata mungkin sebagian besar kami, kecuali Mas Ari kali. Nanti Mas Ari bikin pendapatnya. Kita lihat art itu memang komoditi ya. Dia ada bendanya, ada barangnya kita simpan dan kalau saya dengar dua-duanya, tapi satunya buat ngapalin, buat oke tahu ini musiknya kayak gini, lebih cepat lah. Tapi kalau buat menghidupkan soul-nya atau feel-nya ya kita memang pengen dengar langsung di satu music room, dengerin mendalami kenapa mereka memilih nada ini, alat musik ini dan lain sebagainya. Memang harus kita pakai yang terbaik ya, medium yang terbaik. Mungkin kalau saya pribadi lebih situ sih. Mas Ari ya. Kalau saya digital. Pokoknya yang paling mudah. Iya, kalau mendengarkan musik yang paling jadi PR itu balik-baliknya kalau saya. Oke. Ya, vinil itu satu set itu berapa menit sih? Belum selesai ini, sudah harus balik. Kalau CD kan nggak perlu dibalik, kalau CD kan. Oh iya, kalau ganti artis kan mesti ganti. Ya kan? Cuman gini, Ri, kalau Iya. iya, kalau ada fisik itu Sobat Padi itu masih bisa minta tanda tangan gitu, tanda tangan. Ya. Nah kalau digital masa handphonenya tanda tangan ini. Tengah-tengah digital juga. Ya fisik penting, cuman nggak tahu fisik yang relevan zaman sekarang sih buat aku ya. CD aja bingung nyetel di mana sekarang. Kaset apalagi belum tentu punya playernya. Saya punya. Iya, ada yang punya, yang lain belum tulis ini nggak Iya. punya dia. Aku punya. Kenapa nggak mau rilis vinyl? Karena kan sekarang collectible item dan mungkin dianggap keren aja sekarang ya punya Nanti. vinyl. Kita lagi mempersiapkan vinyl. Ada, kita vinyl, tapi album pertama. Album pertama. Album pertama dulu yang klasik Album pertama, ya, klasik remaster tadi. lagi.
di remaster. Dalam proses. Harusnya itu sebelum kita mau keluarin album Rencananya itu dulu. Rencananya itu kita mau keluarin itu dulu sebagai sebuah jembatan keluarin album. Tapi Manusia berencana Sesuatu dan lain gitu. hal. sampai sekarang belum jadi. Karena kita pesannya di Ceko. Tapi seru. Kita udah hearing sama-sama, itu salah satu menurut saya ya memang Pengalaman harus divinilkan. pengalaman mendengarkan yang menarik lah ya Yes, di vinyl. menarik banget. Banyak nggak sih perubahannya yang dilakuin gitu dari remaster dari album pertama itu ke vinyl, atau pengen kelihatan kasarnya, kotornya gitu? Iya, kita rasa analog banget. Seperti saya dengar, gila, detailnya benar-benar detail seperti waktu zaman kami rekaman lagi. Pertama kali rekaman Iya, gitu ya. rekaman pertama kali, detailnya dan rasa yang tidak bisa didapat di digital mungkin menurut Oke. saya. Iya, dia Rasa kembali lebih apa, raw ya. Lebih raw. Lebih raw dia. Lebih raw. Ya, Pak. Sekarang buat yang jarang ngomong nih Mas Ari, Mas Rindra, kalau ngomongin Padi ke Padi Reborn gitu, terus ke album baru lah, khususnya di album 28. Album 28 ini kalian anggap sebagai bab baru dari Padi, atau emang ini tuh perjalanan Padi yang harus dilalui, sempat berjaya, terus sempat ada sedikit permasalahan, terus kembali berkarya gitu? Pertama, kita terlalu banyak janji sama Sobat Padi untuk membuat album ya. Dan ini adalah pembuktian bahwa kita ini berusaha untuk berkarya, terus berkarya. Dan momennya tepat. Kalau saya sih, selama kita masih bisa menghasilkan karya ya terus aja gitu. Dan tidak gampang loh bikin album di zaman sekarang itu tidak gampang. Dan alhamdulillah kita ya so far so good ya, sudah tinggal rilis ya. Dan itu menimbulkan lagi gitu loh, semangat baru lagi buat kita ke depannya gitu. Semangat baru lagi. Mungkin Tanyanya apa? sebagai bab baru atau bagian dari perjalanan Padi aja emang Iya. harus naik turun gitu. Padi Iya. Oh, album nih ya. mau album dan Padi Reborn-nya lah. Di rumahnya. Oh iya, tambah lagi Mas, ada tuh juga yang selalu udah. Nah, Itu lagi. Sudah ya. Gila, lanjut. Lanjut Lagi ya. Masih bingung mencerna apa pertanyaan. Oh iya, ada juga yang protes kenapa ada Reborn sih? Iya. Ya ada Reborn, kenapa nggak Padi aja? Ya itu, Semangat buat kita. iya semangat buat kita. Bukan Terus buat kalau saya sih apalah arti sebuah nama, kalau kita nggak tetap nama Padi tapi nggak berkarya, dari sama aja gitu. Dengan adanya Padi Reborn gitu kita terus berkarya gitu. Jadilah ya Biar muda terus juga. Biar muda terus. Ya, jadi Biar kan lebih muda muda. terus. Amin. Padi lahir lagi berarti kan. Iya. Jadi muda lagi, Iya, bener iya. sih. Kan umur kita Iya. baru 8 tahun ini. ya gitulah. Jadi Ari, Mas Ari melihat ini sebagai apa? Ya, Padi ini udah Padi ini udah bukan milik kita sendiri saat ini menurut saya. Padi ini udah menjadi milik umum lah sekarang ini. Dan kita dikenal sebagai musisi ya, band gitu. Tugasnya band musisi ya berkarya. Gitu. Mau ada yang beli apa enggak, kayak tukang lukis itu ya. Mau ada yang beli apa enggak ya? Ya lukis aja terus dia, udah sampai mate, sampai elek ya lukis. Jadi ya tanggung jawab kita kepada publik gitu. Iya. Coach kedua hari ini. Iya. Itu lebih Berkarya aja terus. keren ya, musisi gitu, seniman aja lebih bertanggung jawab ya terhadap pekerjaannya. Iya, pasti harus. Iya. ini arahnya kemana ini? Ini udah akan dilanjutin. Iya, iya. Nanti kepikir jurang. Nanti merepet-merepet nanti. Terakhir deh, apa sih yang pengen Padi capai gitu setelah album 28 ini rilis? Karena kan mungkin orang baru tahu rilisan single Ego. Selanjutnya mungkin ada hal spesial di konser Padi Reborn sehingga nanti rilisannya semua tahu gitu.
ya mungkin ya kita akan apa ya, seperti band-band pada umumnya, seperti artis-artis rekaman pada umumnya, yaitu keluar album, terus selalu kita konser, tour dan segala macamnya. Itu selalu memang udah kayak ritme yang memang udah harus dijalankan. Dan buat kami juga sama mungkin ya. Jadi kita keluarin single, keluarin album, selalu jalanin ada konser, terus selalu nanti ketika udah berjalan berapa lama kemudian ketika ada ide lagi muncul lagi, kita akan bikin album lagi, kita akan bikin single lagi, rekaman dan seterusnya seperti itu. Yang mesti adalah bahwa kita tetap berkarya bersama Padi Ridwan. Selamanya lah ya pokoknya. Yang lainnya mungkin? Kalau buat saya menunggu waktu rilisnya nanti aja itu dulu, karena baik lagi penisirin tadi itu, penasaran bagaimana audiens, bagaimana Sobat Padi menanggapinya, penasaran juga kita. Sempet hearing season nggak sih ke siapa gitu? Kalau iya. Itu kan, poolingnya itu adalah ke beberapa orang ke tim lah. Tim media. Tim media. Ya kalau saya konser ini konser melepas rindu ya. Satu kita bersyukur dan kita merayakan bersama orang-orang yang sudah menemani perjalanan kami sampai hari ini. Itu sih perayaan itunya yang saya kan penasaran aja udah. Ya ini cara kita mensyukuri perjalanan kita sampai hari ini, mungkin gitu. Oke deh, mungkin karena waktu juga yang terbatas ini. Iya sayang banget ya, aduh. Sama terakhir deh, promo buat single baru, terus konser dan album baru Padi Reborn. Ya, kita Padi Reborn, kita baru saja merilis single baru kita yang berjudul Ego, yang merupakan single pertama untuk album 28. Dan nanti tanggal 31 Januari 2026 kita akan merilis album, sekalian juga kita menggelar konser tunggal Padi Reborn di Tenis Indoor Senayan tanggal 31 Januari 2026 dan jangan lupa untuk nonton, jangan lupa untuk dapetin albumnya Padi Reborn. Terima kasih. Ditunggu. Oke, kita closing sedikit. Terima kasih untuk teman-teman Off the Record. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, Off the Record.